وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Maka Islam Nusantara ini memiliki beberapa makna, ada makna mungkin yang baik dan banyak juga makna yang buruk. Tapi saya nilai, saya perhatikan yang mendengung-dengungkan proyek Islam Nusantara ini kebanyakannya adalah dai-dai liberal. Jadi mereka tatkala menyerukan Islam liberal sudah mulai enggak laku, mereka ganti namanya dengan Islam apa? Nusantara. Ini yang saya khawatirkan. Ya kalau maksudnya Islam Nusantara, kita menjaga nilai-nilai baik kaum Indonesia seperti ramah tamah, ya itu baik-baik saja, itu bagus. Ya, Nabi saja waktu diutus ke orang-orang Arab zaman jahiliyah, Nabi berusaha menjaga nilai-nilai baik yang ada pada mereka. Mereka rusak, peminum khamar, pezina, tapi ada nilai-nilai baik. Makanya Nabi berkata, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama ini dalil ada akhlak-akhlak mulia di orang-orang jahiliyah. Contohnya mereka berani, contohnya mereka dermawan, suka menjamu tamu, ya. Ini dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salah diperbaiki. Maka saya katakan kalau maksudnya Islam Nusantara adalah menjaga nilai-nilai ramah kita, senyum, murah senyum, ramah, tidak suka bertengkar, maka ini baik. Tapi kalau maksudnya Islam Nusantara ada ajaran dari Nabi kemudian difilter terlebih dahulu dengan adat istiadat, maka ini enggak boleh. Ya. Adat siapa mau memfilter Alkitab dan Sunnah? Kalau kita katakan maksudnya demikian, maka Islam Nusantara, Nusantara yang mana? Adat Jawa lain dengan adat Bugis lain dengan adat Madura lain dengan adat Padang. Terus bagaimana? Kalau adat misalnya ada adat di suatu daerah bahwasanya menikah yang bayar mahar perempuan. Kemudian warisan yang pegang perempuan, nasab kepada perempuan. Ini adat menyelisih syariat atau tidak? Menyelisih syariat. Syariat laki-laki yang kasih mahar. Syariat nasab kembali kepada laki-laki bukan perempuan. Syariat warisan juga laki-laki juga dapat yang bahkan lebih banyak ya. Kemudian mau dirubah syariat maka tidak boleh. Kalau maksudnya Islam Nusantara, kita tolak hukum warisnya Allah, kita ganti dengan hukum warisnya tempat kita. Ini enggak boleh seperti ini. Ini berarti menjadikan adat sebagai filter Al-Quran dan Sunnah. Ini kebalik. Nabi itu diutus untuk memfilter adat. Makanya Nabi dituduh oleh orang-orang jahiliyah dahulu dengan julukan sobi. Sobi itu orang yang keluar dari tradisi. Orang yang keluar dari tradisi. Maka yang benar Al-Quran dan Sunnah itu datang untuk kita filterkan adat istiadat kita. Kalau adat istiadat yang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, kita kembangkan. Kalau ada tradisi yang tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Karena sebagian tradisi ada yang syirik, sebagian tradisi ada yang maksiat. Contoh tradisi syirik banyak seperti acara labuhan, menyembelih kerbau diserahkan kepada Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Ini syirik, nggak boleh. Kemudian kita mau lestarikan karena adat, nggak boleh. Ini adat harus dirubah. Karena Islam melarang, ya. Dan lain-lainnya ya. Kalau adatnya bertentangan dengan syariat, maka adat yang dirubah. Jadi saya katakan kalau maksudnya Islam Nusantara, maksudnya adalah kita menjaga tradisi kita yang baik-baik, maka tidak mengapa kita dukung. Di mana orang Indonesia ramah tamah, ya, sopan santun, ya. Orang-orang Arab saja bangga lihat orang. Saya punya teman kepala polisi di Masjid Nabawi, dia bilang tidak ada jemaah haji seperti jemaah haji Indonesia. Nurut sekali, disuruh ke kanan semua, suruh kiri semua. Nurut, padahal jumlahnya sangat banyak, ya. Tapi kalau jemaah haji lain katanya susah, ya. Enggak seperti itu, ya. Kadang melawan, kadang ini. Orang jemaah Indonesia paling baik katanya. Ini mereka akui. Inilah adab kesopanan orang Indonesia yang harus kita jaga, ya. Tapi kalau maksudnya Islam Nusantara, bahwasanya syariat Nabi Muhammad harus difilter, ya ini tidak boleh. Justru syariat Nabi yang memfilter adat istiadat di mana saja.